Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi tanzilil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengingat anugerah Allah Subhanahu wa taala, limpahan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sampai pada hari ini, sampai pada detik ini, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah yang luar biasa, tiada ternilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah masih berpegang teguhnya kita dalam Islam. Karena ini adalah modal utama kita untuk mendapatkan rahmat, maghfirah, ridho, bahkan jannah atau surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan muslim atau dalam keadaan Islam. Yang lainnya Islam kita mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Dan penjelasan Al-Qur'an telah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya kita lakukan dalam keadaan sehat, mudah-mudahan sehat jasmani dan sehat rohani. Itu adalah anugerah-anugerah agung yang oleh Ali bin Abi Thalib disampaikan kepada kita semuanya, merupakan nikmat-nikmat terbesar yang teragung yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, berikan kepada kita semuanya. Ikhwan fillah yang bikin Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas penjelasannya, atas arahannya kita bisa mengenal Islam dengan baik. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum kali ini insyaallah kami akan menyampaikan tentang ilmu, yang mana di dalam momentum Ramadan ini disadari atau tidak oleh kita, diakui tidak oleh kita, ternyata ketika Ramadan ini kita lebih banyak insyaallah menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya mungkin di luar Ramadan kita jarang untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Tetapi ketika masuk pada bulan Ramadan ini banyak bermunculan majelis ilmu yang mungkin di luar Ramadan itu tidak ada. Misal kultum ketika sebelum taraweh, atau mungkin juga ada yang kultumnya ketika menjelang witir, atau setelah selesai taraweh dan witir kultumnya, satu itu. Ya mungkin di luar Ramadan itu tidak ada. Kemudian yang berikutnya adalah kuliah subuh. Ya, kuliah subuh pun mungkin kita rajin untuk mengikutinya 30 menit, 45 menit, bahkan 1 jam, bahkan mungkin lebih. Kita mengikuti majelis-majelis ilmu adalah seperti ini. Nah, ini adalah sekali lagi kebiasaan yang tentunya seyogianya, bahkan seharusnya kita terus lazimi, kita terus rutin untuk mengikutinya. Kenapa? Karena ilmu itu adalah begitu penting bagi kita semuanya. Yul hadirun ikhwan fillah yumkinin Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya ilmu bagi kita semuanya. Di dalam surat Toha ayat yang ke-114 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, mintalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, zidni ilma, tambahkanlah untukku ilmu. Perlu diketahui ikhwan fillah yang Allah Subhanahu wa taala bahwa perintah Allah kepada nabi kita untuk meminta tambah hanya dalam masalah ilmu. Allah tidak memerintahkan kepada nabi kita untuk nambah istri. Allah tidak memerintahkan kepada nabi kita untuk nambah jabatan dan sebagainya. Tidak. Tetapi Allah memerintahkan satu-satunya kepada nabi kita untuk minta tambah. Itu adalah tambah dalam masalah ilmu. Tentu ini adalah menunjukkan betapa keistimewanya yang namanya ilmu bagi kita semuanya. Khanifillah yang mikirin Allah Subhanahu wa taala, apa istimewanya ilmu bagi kita semuanya? Kita melaksanakan saum, tentu landasannya adalah ilmu. Kapan kita berniat, dari mulai kapan kita saum, kapan terakhirnya, apa sunah-sunah saumnya, apa rukun-rukun saumnya dan lain sebagainya, itu semuanya adalah ilmu yang kita persiapkan sebelum Ramadan tiba, sebelum kita saum di awal atau di hari pertama kita saum. Itu sudah kita siapkan, itu adalah ilmunya.
Kenapa? Karena dengan ibadah yang dilandasi dengan ilmu lah adalah ibadah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah-ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu, maka sangat mungkin tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Sunda mengatakan capek gawe teka pake. Ya, sudah capek-capek kita melaksanakan ibadah tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang salahnya? Kita sendiri yang salahnya. Allah sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Kemudian tidak kita pakai ilmu tentang saum, ilmu tentang sholat dan lain sebagainya, sehingga kemudian ibadah-ibadah kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan fillah mungkin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang bukan bersumber dari perkara kami, kata Rasulullah, bukan dari Islam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ya, dalam ibadah tentunya ini. Ayo hadirun, ikhwan fillah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang bukan bersumber dari Islam, yang tidak ada contohnya dari Islam, yang tidak ada syariatnya di dalam Islam, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Nah, ini harusnya menjadi pengingat-ingat kepada kita semuanya agar kita melandasi segenap ibadah kita itu adalah di atas ilmu. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, Rasulullah bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadang-adakan perkara yang baru di dalam Islam, di dalam ibadah, ya, yang tidak ada sumbernya dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada sumbernya dari syariat Islam, fahuwa raddun, maka dia tertolak lagi. Ya. Khonifillah yang demikian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam Islam kemudian tolabul ilmi ini adalah hukumnya wajib. Kenapa? Karena penting. Jadi wajib itu tidak hanya sholat, tidak hanya kemudian saum Ramadan sekarang, tolabul ilmi pun adalah wajib bagi kita. Karena pentingnya yang namanya ilmu. Ya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Silakan pilih oleh Khanifillah yang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala. Manhumani, Rasulullah bersabda, manhumani la yashba'ani, talibu ilmin wa talibu malin. Ada dua pilihan, ada dua kelompok. Silahkan kita pilih mau masuk kelompok yang mana. Manhumani la yashba'ani, ada dua golongan, ada dua kelompok yang tidak akan pernah merasa kenyang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah talibu ilmin, penuntut atau pemburu ilmu. Yang kedua adalah talibu malin. Kelompok yang kedua adalah pemburu harta. Dua kelompok ini kalau sudah menjadi pemburu yang sejati, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang. Pemburu ilmu yang sejati, maka dia akan tidak akan pernah merasa kenyang, puas dengan ilmu yang dia dapatkan. Pun begitu, para pemburu harta, materi yang sejati juga tidak akan pernah merasa puas cukup dengan harta berlimpah bahkan yang sudah dia dapatkan. Tetap merasa kekurangan dan kekurangan. Tidak perlu kemudian saya mengecek satu persatunya. Insya Allah kaum muslimin itu sudah bisa menentukan pilihannya. Kita ingin menjadi pemburu ilmu yang sejati, yang tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang kita dapatkan. Ya. Nah, itulah adalah satu hal yang baik yang tentunya harus kita jaga semangat kita, giroh kita dalam menuntut ilmu ini. Ayolah hadirun ikhwanifillah yang bikinin Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pun kemudian memberikan nasihat kepada kita semuanya. Beliau pernah mengatakan, al-ilmu khairu minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusuhul mal. Ya. Al-ilmu khairu minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Beliau sampaikan adalah seperti itu. Apa kebaikannya? Al-ilmu yahrusuka. Ilmu akan menjaga kamu, menjaga pemiliknya. Wa anta tahrusuhul mal. Sedangkan harta, kitalah yang harus menjaganya. Sedangkan harta, kitalah yang harus menjaganya. Ilmu justru menjaga kita dari apa? Dari akan menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan dosa, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ini dijaga dengan ilmu. Ilmu ad-din khususnya itu akan memberi penerang kepada kita semuanya. Ini loh yang benar, ini loh yang salah, ini loh yang mubah, ini loh yang wajib, ini loh yang sunnah dan lain sebagainya. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Sedangkan kalau kita tidak punya ilmu, semakin gelap perjalanan hidup kita. Ya, semakin kita kurang pengetahuan mana yang benar, mana yang salah dan lain sebagainya. Ya. Nah, itulah bedanya antara ilmu dengan harta. Ikhwan fillah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akan menjaga kita, mengarahkan kita, ya,
Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu cara, satu metode dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan sebanyaknya ilmu agama yang kita dapatkan, yang kita kuasai, yang kita fahami dan lain sebagainya, maka akan semakin terang cahayanya, sehingga kita bisa lebih mudah untuk memilih jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang akan menyelamatkan kita, ini jalan yang akan menggelincirkan kita, ini jalan yang akan membahayakan kita, ini ada duri loh dan lain sebagainya. Dengan ilmu ad-din tadi, ya, kalau jalannya bagus kita akan lalui, kalau jalannya tadi membahayakan tentu kita akan hindari. Itu dengan ilmu agama. Ya. Sedangkan harta, maka kitalah yang repot untuk menjaganya. Sedangkan harta, kitalah repot yang menjaganya. Ada yang nyimpan mungkin hartanya di bawah bantal, merasa tidak aman, ya, di bawah kasur, dipindahkan gitu kan ya. Tidak aman juga, akhirnya beli berangkas, ya, kemudian disimpan di bank dan lain sebagainya gitu kan ya. Itu apa? Kerepotan seseorang yang menjaga harta. Bukan kemudian Islam tidak membolehkan seseorang muslim untuk menjadi orang kaya raya, tidak. Ya. Tetapi di sini adalah sedang menjelaskan betapa pentingnya ilmu tersebut dikuasai, dipunyai oleh seorang muslim. Itu adalah sebagai syarat kita agar diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya amal, ayyuhal ikhwanifillah mungkin Allah Subhanahu wa taala, itu minimal ada 2 di dalam Islam itu. Ada syarat yang sifatnya adalah batiniyah, menjadi amal batin kita, menjadi amal hati kita. Ada yang syaratnya adalah lahiriah, ya, dohir, bisa terlihat. Syarat batiniyah adalah ikhlas. Syarat batiniyah adalah ikhlas kita dalam beribadah. Tidak ada harapan kecuali adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan-tujuan duniawi. Di dalam mencari ilmu tidak ada tujuan-tujuan duniawinya, itu tidak ada. Ya. Maka ini adalah menjadi amalan batin karena ikhlas itu adanya di dalam hati. Ya. Nah, amalan lahiriahnya itu adalah bagaimana kita beramal itu berdasarkan ilmu contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau mutaba'atul Rasul. Setiap ibadah yang kita lakukan adalah mengikuti contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah yang Allah Subhanahu Wa Taala, sumber ilmu kita bagi umat Islam adalah Al-Quran. Sumber ilmu bagi seorang Muslim adalah Al-Quran. Al-Quran dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Dzikra itu adalah dzikr, adalah nama lain daripada Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaga Al-Quran. Menjaga keaslian Al-Quran. Maka sampai detik ini dan sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu akan terjaga keasliannya. Kenapa? Karena melalui Al-Quran inilah diantaranya Allah Subhanahu wa taala akan menuntut kita. Allah akan menuntut kita. Kenapa tidak mengamalkan Al-Quran? Kenapa tidak mempelajari Al-Quran? Kenapa tidak mempedomani Al-Quran? Padahal semuanya sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau disebutkan Al-Quran maka ya, Sunnahnya itu adalah pasti ikut. Tidak mungkin kemudian dipisahkan. Ya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khonifillah mungkin Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Cukup pendek hadisnya tetapi adalah sangat padat maknanya bagi kita semuanya. Al-Qur'anun hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an ada di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, bahkan di kamar kita masing-masing. Bahkan mungkin satu orang bisa jadi mempunyai Al-Qur'an itu tidak hanya 1, 2, bahkan mungkin lebih Al-Qur'an tersebut. Ada yang khusus ayat saja, mushaf, ada yang ada dengan terjemahnya, bahkan ada yang dengan tafsirnya, penjelasannya. Ya. Nah, yakinlah bahwa itu adalah pasti asli firman Allah Subhanahu wa taala. Belum ada sedikit pun perubahan-perubahan di dalam Al-Qur'an yang ada di tangan kita masing-masing. Kenapa Allah menjaganya? Karena itu akan menjadi hujah bagi Allah, alasan bagi Allah menuntut kita. Ya. Makanya tadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu adalah akan menjadi penolong bagi kamu. Al-Qur'an akan menjadi hujah penolong bagi kamu kelak nanti di akhirat. Dan Al-Qur'an juga akan menjadi au alaika, sebaliknya menjadi penuntut kamu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pada Ramadan ini pertama kali turunnya Al-Qur'an di bulan yang mulia,
momentum yang mulia, dalam keadaan saum gitu kan ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Dan ternyata kalau kita runut penjelasannya, ya, Allah menurunkan kitab-kitab suci yang lainnya pun ada di bulan Ramadan, menunjukkan kemuliaan Ramadan. Ya. Nah, kapan Al-Quran akan menjadi penolong kita? Ikhwan fillah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membacanya, ayatnya, membaca artinya, memahami maksudnya, mengamalkannya, bahkan menyebarkannya, mendakwahkannya. Al-Quran akan menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga. Dan sebaliknya, Al-Quran akan menjadi penuntut kita apabila sebaliknya. Ayatnya yang pernah dibaca, apalagi artinya, apalagi mempelajari penjelasannya, apalagi mengamalkannya tidak, apalagi juga menyebarkannya, mendakwahkannya juga adalah tidak. Maka Al-Quran akan menjadi penuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khonifillah mungkin Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit yang bisa disampaikan pada kultum kali ini. Bagaimana dari kami itu mencoba untuk memunculkan semangat kita semuanya untuk talabul ilmi. Apalagi tadi pada momentum Ramadan ini majelis-majelis ilmu semakin banyak, ya. Baik secara kuantitas maupun kualitasnya itu semakin banyak. Ya. Yang tadi mungkin hanya misalkan seminggu sekali, ya, pengajian itu seminggu sekali, hari Jumat misalkan atau hari yang lainnya, sekarang tiap hari ada, ya. Saat taraweh ada kultum, ya. Kuliah subuh juga ada, gitu ya. Bahkan mungkin menjelang maghrib gitu kan ya, itu juga ada pengajian-pengajian, walaupun mungkin khusus untuk anak-anak dan lain sebagainya. Artinya kesempatan kita untuk menambah ilmu ad-din kita terbuka lebar, ya. Dan Allah memang membuka kebaikan demi kebaikan pada bulan Ramadan ini, membuka pintu jannah. Artinya diantaranya adalah kita dimudahkan, lebih mudah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, ya. Qiraatul Quran dan lain sebagainya, ilmu bagi kita semuanya yang mungkin di luar Ramadan bisa jadi hanya sekali misalkan baca Al-Quran, itu pun dengan jumlah ayat yang terbatas. Saat Ramadan kita mungkin beberapa kali, karena kita punya target yang dibuat oleh sendiri, ya. Target yang dibuat oleh sendiri, kita harus khatam misalkan dalam satu Ramadan satu kali, sehingga dalam sehari tidak cukup hanya misalkan 1-2 lembar, ya. 1 juz misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita semuanya ketika momentum Ramadan ini. Semoga tentunya harapan kita semuanya, rangkaian ibadah yang kita tingkatkan secara kualitas dan kuantitas selama Ramadan ini, semuanya adalah beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga keikhlasan kita dalam beribadah bukan karena tujuan yang lain, dan juga semoga setiap amal ibadah kita adalah landasannya ilmu, contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.